Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pada diskusi simposium yang ke-163 edisi strukturalisme, edisi tokoh Roland Barthes dengan tema semiologi. Roland Barthes itu sendiri lahir di Cherbourg, Prancis, di Paris tepatnya, tanggal 12 November 1915. Dia terlahir yatim piatu karena ayahnya tenggelam. Ayahnya seorang angkatan laut dan dia hanya seorang yatim sampai umurnya 1 tahun. Dia dirawat oleh ibunya dan dia menempuh pendidikannya di Sorbonne dan mendalami kajian tulisan-tulisan klasik, grammar, filologi, dan tragedi Yunani. Roland Barthes sendiri adalah seorang tokoh eksistensialis, marxis, filsuf, strukturalis, linguis, kritikus, dan mendalami teori-teori sosial, juga seorang antropologi, dan fokus di poststrukturalisme. Beliau ini sempat mengajar dan meninggal pada usianya 65 tahun. Roland Barthes ini banyak sekali sumbangannya untuk kesusastraan Prancis yang banyak kita kenali karena dia mengkaji berbagai fenomena dan tanda di semiologi itu sendiri. Istilah semiologi awalnya itu kan semiotika, tapi dia yang mempopulerkan istilah semiologi itu adalah Roland Barthes dan juga Ferdinand Saussure. Di sini dia membagi beberapa istilah yaitu relata, lingue, parole, distinctif. Langue itu sendiri adalah bahasa tertentu yang saat ini kita bicarakan, sedangkan parole itu apa yang kita dengarkan. Sedangkan distinctif itu adalah khas bahasa bahasa ibu. Khas bahasa ibu. Gaya tulisan Barthes itu sendiri bergaya cukup menarik. Yang menjadi tipologi primer suatu teks yaitu dari Barthes itu sendiri ada hermeneutik, semantik, simbolis, tindakan, dan referensi. Dalam kata Barthes itu sendiri, dalam kehidupan kita itu dipenuhi dengan mitos. Misal ataupun tanda-tanda, misal ciri khas kamar mandi, toilet itu menandakan artefak kebudayaan. Misal di British, Jerman, dan Prancis, kalau di British itu kan gambarnya gitu. Di Jerman kamar mandinya kenapa lubang dari toiletnya itu ada di depan, itu menandakan bahwasanya orang-orang Jerman itu kuat dalam meminum minuman keras seperti vodka, minuman yang beralkohol gitu. Sedangkan di Prancis itu sendiri, kenapa toiletnya itu berbentuk seperti layaknya kotak gitu? Karena pada saat Menara Bastille ya sebelumnya itu sebelum kan pernah terjadi revolusi Prancis dan Menara Bastille itu diserang. Sebelum diserang itu kan penjara. Nah, para tahanan-tahanan itu menggunakan alat seadanya itu
kotak kayu yang dimana kotak kayu tersebut dijadikan sebagai tempat kamar mandi. Makanya sampai sekarang toilet di Perancis bentuknya seperti kotak, karena itu menandakan kebudayaan orang itu sendiri. Dalam sebuah istilah juga ada kata pertanda dan penanda, bahwasanya istilah-istilah tersebut itu tidak alamiah gitu. Misalnya ada sebuah gambar gitu, anjing. Anjing itu kan adalah hewan berkaki 4 dan dia menggonggong. Tapi kenapa dikasih nama anjing? Karena itu istilah yang kita dapatkan, yang kita namakan penanda atau nama gitu. Sedangkan pertandanya itu adalah makhluk fisik itu sendiri. Misal di sebuah James Court itu pernah melakukan penelitian pada suatu bangsa. Nah, dia menanyakan hewan berkaki 2, hewan yang meloncat-loncat, terus anaknya ditaruh di kantong, itu apa namanya gitu? Kanguru gitu. Kanguru. Orang tersebut mengatakan seperti itu, tapi arti dari kanguru itu adalah tidak tahu dalam bahasa mereka. Tapi setelah itu dinamakan kanguru. Karena itu sebuah penanda bahwa namanya itu kanguru. Itu sebuah istilah yang tidak alamiah. Manusia modern saat ini dikepung oleh mitos-mitos. Misalnya kita ada banyak istilah lah di sekitar kita, ataupun mungkin iklan ya. Kita belilah gula ini, maka harimu akan semanis gula tersebut. Ataupun ketika kita minum Good Day gitu kan, Good Day maka hari kita akan baik gitu kan. Nah, itu kan cuma mitos kan, bukan berarti kita minum Good Day itu kan bakal baik beneran, tapi itu cuma istilah untuk memberikan simbol atau mitos yang akan kita percayai. Sedangkan Barthes itu sendiri sering mengkaji sebuah film ataupun beberapa teks Saracine, The Pleasure of the Text. Di sini dan juga ada film apa itu namanya? The Da Vinci. Filmnya. Namanya The Da Vinci. Filmnya The Da Vinci itu di sana banyak sekali mengandung unsur-unsur simiologi. Dan di sana ada seorang profesor yang ahli dalam simiologi. Di sana tuh banyak tanda-tanda yang sebenarnya kita bisa melihatnya, hanya kita tidak sadar apa tanda-tanda tersebut. Misalnya simbol Pancasila gitu. Nah, kita mengartikan sebuah Pancasila untuk orang yang tidak paham itu cuma Garuda gitu. Tapi bagi kita itu ada filosofinya, ada artinya. Setiap helai rambutnya, setiap helai bulunya, dan lambang yang ada di dadanya itu apa gitu kan. Nah, di situ kita bisa mengartikan, ataupun lambang bendera kita merah putih, itu kan cuma sekedar warna. Tapi kita bisa mengartikan bahwasanya merah itu berani, putih itu suci, dan kita mengartikan bahwa bendera kita adalah bendera merah putih, yaitu berani dan suci. Dan kita juga bisa melihat dari banyak hal, simbol-simbol kayak barang-barang. Saat ini kan banyak sekali barang-barang branded. Nah, barang-barang branded itu kan atau barang-barang lain itu menunjukkan status sosial mereka, atau mobilnya apa, R3 atau Pajero gitu. Itu menunjukkan status sosial kita di masyarakat saat ini.
Nah, misal dalam bahasa kita memiliki bahasa yang khas seperti Perancis. Nah, di Perancis itu sendiri kan hitungan itu kan cuma sampai kalau nggak salah 60. Dan setelah 60 itu ada bahasa 60 tambah 79 gitu. 60 ditambah 1 gitu berapa. Intinya kan kalau kita mengenal dalam bahasa Indonesia itu 60 atau dalam bahasa Inggris itu 16. 60. Nah, di 60 itu sendiri nanti 61 itu kan 61, tapi di sana itu ditambah dengan pokoknya ada istilah tambah gitu loh. Ada di artikelnya Mojo tentang hal tersebut. Nah, misal di ranah sosial kita pentingnya mengetahui tanda dan fenomena ini untuk mengetahui gitu. Misal ideologi-ideologi yang dimasukkan di masyarakat kita itu seperti apa. Misal ideologi patriarki yaitu lebih baik perempuan di rumah. Itu kan agar apa? Agar perempuan itu tetap suci dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kan mitos. Kata Roland itu kan mitos ya untuk menjaga sosial budaya tersebut. Apakah perempuan yang ada di rumah itu akan tetap suci gitu di zaman sekarang? Padahal kan sekarang itu ada banyak sekali melakukan internet online yang aneh-aneh gitu kan, seperti video call itu yang kan banyak sekali kita melihat video-video perempuan yang ada di rumahnya tapi mengeksploitasi tubuhnya di internet gitu-gitu. Simbol itu sendiri adalah sesuatu yang tidak menunjukkan sebagaimana adanya, sesuatu yang tidak menunjukkan dirinya sendiri, atau sesuatu yang menunjukkan pada yang lain. Kita melihat simbol panah misalnya, itu kan cuma panah gitu, tapi kan panah yang lurus. Tapi kalau seumpamanya di jalan raya itu kan tanda-tanda dari lalu lintas gitu loh. Tuh. Jadi tanda-tanda seperti itu kita harus bisa membacanya. Dalam semiologi itu sendiri kan berfokus pada teks dan juga tanda-tanda yang ada di teks dan juga bahasa. Nah, di situ kan maka dari itu perlunya kita kajian tentang linguistik dalam semiologi itu sendiri. Kata Barthes seperti itu. Banyak sekali tanda-tanda yang tersembunyi di dalam sebuah bahasa. Ya. Marilah Mas. Mari Mas. Oh, boleh. Langsung estimnya boleh. Barthes, seorang Roland Barthes ini sangat menyumbang banyak hal di kesusastraan Prancis. Dia perjalanan hidupnya itu mulai dari menjadi seorang eksistensialis, marxis, strukturalis, dan linguis dan kritikus sebuah teks drama pada waktu itu. Sehingga dia banyak mempengaruhi di luar Prancis pun setelah tulisan-tulisannya itu diterjemahkan ke bahasa lain, itu banyak mempengaruhi sastra-sastra yang ada di negara tersebut. Roland Barthes ini juga katanya adalah seorang yang cerdas, tapi karena dia pernah beristirahat selama 2 tahun sehingga perkembangan intelektualnya itu berkembang lambat. Dan juga dia tergolong orang yang meninggal agak sedikit muda, pada usianya yang genap 65 tahun. Baik, mungkin di sini karena
tadi pemantik sempat menjelaskan walaupun sedikit. Nah, yang saya ingin di sini saya ingin bertanya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini mengenai siapa ini tokohnya? Roland, ya. Apakah dari pokok pembahasan yang oleh Roland ini hanya berfokus pada pencarian makna di dalam pencarian apa namanya? Realitas-realitas yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Iya, cuman gitu. Itu saja dulu. Terima kasih Mas Nanang untuk pertanyaannya. Sebenarnya kan Roland Barthes ini apa tadi? Tanda ya. Tanda di sebuah teks dan juga ini. Nah, Roland itu juga mengkritiki banyak simbol yang ada di sekitar kita atau simbol dan mitos yang ada di sekitar kita. Misalnya dalam bahasa gitu loh, dalam bahasa sastra ada bahasa yang satir itu juga dikaji oleh siapa namanya Roland sama Barthes ini. Istilahnya kita mengatakan apa ya? Duh, saya tidak bisa memberi contoh. Di simposium itu sendiri kan itu kan penanda bahwasanya itu namanya simposium dengan lambangnya itu buku. Dan di mana sebenarnya ada arti di dalam simposium itu sendiri, yaitu komunitas yang bergerak di bidang ruang berpikir progresif, di mana kita mengkaji tokoh-tokoh, berdiskusi, berdialog dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang di mana itu tidak bisa dijelaskan secara perinci, tapi kita mengetahui dengan adanya kata simposium itu tadi. Misal tadi tanda yang ada di lalu lintas. Sebenarnya kan di lalu lintas itu sendiri tanda panah gitu lurus, itu kan nggak ada artinya. Tapi kalau di dalam lalu lintas kita sedang mengendarai, kita di jalan raya, itu berarti artinya kan lurus gitu. Tahu tanda-tanda seperti merah, kuning, hijau itu kan tanda kalau merah itu berhenti. Tapi kan kalau semuanya di sini itu kan nggak ada artinya gitu. Gitu Mas. Ya sebenarnya bukan pertanyaan ya. Menambahkan sekaligus ingin sedikit memberikan semi kritik ya. Ada salah satu karya dari Roland Barthes itu yang cukup fenomenal dan sangat kontroversi sekali ya. Pada tahun 1968 kalau nggak salah. Itu bukunya tentang The Death of the Author. Jadi kematian dari seorang pengarang, kalau kata Roland Barthes itu. Nah, jadi yang dimaksud Roland Barthes dalam karyanya tersebut mengatakan bahwasanya pengarang, penulis sebuah teks itu pada dasarnya ketika dia sudah menulis, menghasilkan karya, itu sama halnya dia sudah tiada lagi, dalam artian perannya itu sudah tidak ada lagi, dalam artian mati. Jadi ketika seorang penulis sudah menghasilkan sebuah karya dan itu masuk ke dapur cetak, dapur publish atau lain sebagainya, itu kemudian sama halnya dengan sejak saat itu pula pengarang atau penulis itu telah mati. Dan kebebasan selanjutnya itu adalah terletak pada dunia baru, dunia bagi reader, bagi pembaca. Nah dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya menurut Roland Barthes sebuah tulisan itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan seorang penulis. Itu adalah hak kebebasan dari seorang pembaca untuk menginterpretasikan, menafsirkan sesuai dengan kehendaknya. Dan itu tidak bisa lagi kita mengacu pada patokan atau pola pikir dari penulis asalnya. Gitu. Nah, ini cukup fenomenal dan kontroversi
yang saya temukan itu. Iya, karyanya itu The Death of the Author, matinya seorang penulis pengarang. Nah, namun yang ada semi kritik dari saya sebenarnya bukan kritikan besar, cuma semi kritik. Saya setuju-setuju saja ketika ada anggapan bahwasanya sebuah karya tulis itu berhak di multi interpretasikan oleh pembaca secara bebas sesuai kehendaknya dia. Tapi bukan berarti ketika kondisi seperti itu, ini bukan berarti penulis itu sudah mati. Tapi penulis tetap memiliki turut andil dan bisa menjadi co-author dalam artian corresponding ketika misalnya dimintai pendapat, dimintai bagaimana sebenarnya tentang tulisan bla bla bla. Nah, ini kemudian yang menurut saya yang perlu dikoreksi itu adalah bahwasanya sebenarnya tidak sepenuhnya penulis itu mati. Dan pembaca itu memang tetap bisa memaknai teks tersebut secara luas sesuai kehendak mereka. Tapi bukan berarti autor itu mati sepenuhnya, bukan seperti itu. Ya, mungkin dari saya. Jadi kan menurut Mas Fakih, jadi kata karya Barthes yang The Death of the Author, berarti kan terpisahnya antara penulis dengan tulisannya. Kalau seumpamanya si penulis ini benar-benar mati, berarti kan dia tidak bisa menjelaskan gitu loh. Menjelaskan kembali karena pembaca sudah multitafsir. Pembaca menafsirkan sendiri gitu. Tapi kata Mas Fakih itu sebelum si penulis mati, dia kan sudah terpisah dengan tulisannya, kata Barthes. Nah, di situ sendiri Mas Fakih memberikan kritikan. Memberikan kritikan bahwasanya belum tentu mati, dia kan bisa merepresentasikan kembali gitu kan ya Mas ya. Ya, kalau semuanya seandainya gitu mati beneran gitu, mati dalam arti wafat, ya berarti kan dia tidak penulisnya tidak bisa membandingkan lagi. Iya, memberikan pendapat gitu ke pembaca. Iya, tidak bisa. Ini sebenarnya pendapat saya itu lebih pada bagaimana agar penulisnya yang sangat andil besar terhadap hasil karyanya. Tapi kalau menurut Barthes, sebaliknya, ketika penulis sudah membawa naskahnya ke dalam dapur penerbit, itu sejak saat itu, detik itu juga penulis itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan karyanya. Jadi bukan milik dia. Jadi yang pertama seorang autor itu langsung berubah statusnya menjadi seorang reader juga. Sama kayak halayak lain. Nah, yang menjadi mispersepsi bagi masyarakat itu adalah dalam menafsirkan gagasan The Death of the Author dari Roland Barthes itu adalah kematian pengarang itu terpisah karena jarak, ruang, dan waktu. Yang menjadi mispersepsi masyarakat kita. Ruang dan waktu. Sehingga orang yang mispersepsi terhadap hal itu bisa menggunakan internet sebagai ruang bagaimana mereka tetap bisa berkomunikasi dengan autor-autor. Padahal tidak demikian aslinya. Yang dimaksud pengarang telah mati, maksudnya matinya seorang pengarang, itu adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika tulisannya sudah publish dan diterbitkan ke khalayak publik. Karena itu adalah hak reader untuk menafsirkan seperti apa sebenarnya karya tulisnya tersebut. Dan seorang penulis asal itu sudah berubah yang pertama dari seorang autor itu sebagai reader. Itu menurut Roland Barthes ya. Gak apa-apa. Saya pernah membaca profilnya Nawal El Sadawi. Dia menerbitkan novelnya itu kalau nggak salah Matinya Sang Imam. Matinya Sang Imam. Nah, di situ sendiri dia terkejut gitu loh, Mas. Karena jarak dari terbitannya itu kan sudah lama, bertahun-tahun gitu. Dan dia membaca kembali tulisannya, itu seperti dia melihat orang yang berbeda gitu.
Dia bersikap layaknya reader dan tidak tahu kalau ini sebenarnya karya dia gitu. Dia merasa bahwasanya ini berbeda sekali dengan tulisan saya saat ini gitu. Pola pikir saya saat ini gitu katanya Mas. Mungkin ada beberapa autor yang mengalami hal seperti itu sehingga Roland Barthes membuat sebuah karya The Death of the Author gitu Mas. Karena mungkin yang tadi Mas sebutkan ada jarak ruang dan waktu pada penulisan karya seseorang. Ya makanya saya kemudian sedikit memberikan tanggapan terhadap gagasannya Roland Barthes tuh. Kenapa saya kemudian mengatakan bahwasanya peran meskipun reader, saya tetap tidak mau mengotak-atik peran reader dalam perspektif Roland Barthes. Saya juga sepakat bahwasanya reader itu adalah orang yang peran autor. Kalau menurut Barthes tuh autor itu harus dihilangkan. Dalam artian tidak ada sangkut pautnya lagi. Salah benar tafsiran dari teks tersebut itu kembali kepada reader masing-masing. Tapi kalau menurut saya setidaknya kita bisa melibatkan autor di situ meskipun perannya tidak sebanyak seperti bagaimana dia mengarang teks tersebut. Karena bagaimanapun kita perlu juga yang namanya untuk mengorespondensi. Dalam artian ketika ada salah satu hal yang ingin ditanyakan misalnya, satu hal yang ingin dikoordinasikan, itu masih ada. Akarnya itu masih ada. Nah karena kenapa? Ketika kita sudah melimpahkan teks tersebut kepada reader dan bebas untuk tafsir secara bebas sesuai kehendaknya masing-masing, itu akan berakibat sebagai interpretasi liar kalau menurut saya. Sangat liar itu. Bahkan tidak jarang kemudian hasil tafsiran dari teks tersebut bisa menciptakan berbagai konflik di masyarakat kita. Terutama dalam bagaimana kita sebagai reader menafsirkan sebuah isu ataupun wacana media sosial misalnya. Gitu. Nah ini juga ada sangkut pautnya dengan salah satu gagasan penting juga dari Roland Barthes ya, terkait makna denotatif dan konotatif. Sudah pernah baca ya mantik ya? Denotatif dan konotatif ya. Jadi kalau kata Roland Barthes ada istilah denotatif dan konotatif. Denotatif itu adalah makna yang berada pada struktur utama. Dan ini biasanya sudah menetap di kalangan masyarakat, sudah disepakati bersama. Kayak denotatif itu contohnya kayak gini. Seperti halnya sapi. Itu makna denotatif. Tapi menurut Roland Barthes, kita tidak hanya berhenti pada makna denotatif saja, tapi kita harus berjalan liar di makna konotatif. Nah, konotatif ini kemudian bersifat opresif terhadap ideologi misalnya. Opresif. Iya. Lebih liar. Jadi yang dimaksud konotatif ini adalah kalau kata Roland Barthes kita juga harus perlu untuk melakukan konotatif. Ketika denotatif menyebutkan bahwasanya itu adalah seekor sapi, kita sebagai masyarakat bisa maknai secara konotatif bahwasanya itu bukan sapi, tapi hewan yang memiliki kaki 4. Kita juga bisa maknai denotatif dari sapi tersebut dengan simbol kegagahan. Misalnya kalau di agama-agama di India itu sapi itu sebagai simbol hewan suci atau lain sebagainya. Kayak gitu. Itu ada sangkut pautnya juga dengan denotatif dan konotatif tadi. Tapi nggak tahu cara memulai dari. Tapi di sini kan ada istilah mitos ya, yang kata Roland Barthes itu menjadi sesuatu yang naturalisasi, dinaturalkan, yakni menjadi alamiah atau common sense, kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Misal kalau di India itu orang-orang menyepakati bahwa sapi adalah hewan yang suci, tapi di negara kita belum tentu itu menjadi hewan yang suci. Iya, malah menjadi simbol kurban di negara kita. Gitu. Tapi kalau seumpamanya ini Mas, itu kan tergantung kesepakatan. Kesepakatan dalam sebuah budaya.
kan Ada perbedaan ada mendasar ini. antara pemikiran Saussurian dengan Roland Barthes. Kalau Saussurian itu adalah selesai di denotatif. Roland. Selesai di denotatif itu kalau Saussurian, Ferdinand Saussure. Tapi kalau kata Roland Barthes itu tidak hanya selesai pada denotatif, tapi kita juga harus melakukan upaya untuk konotatif. Misalnya, misalnya singa, secara denotatif itu adalah singa. Tapi secara konotatif kita bisa mengartikan bahwasanya itu adalah simbol dari kegagahan, keberanian, kekuasaan atau lain sebagainya. Jadi konotatif ini tidak perlu kita hilangkan layaknya pembahasan Saussurian yang hanya berhenti pada aspek denotatif. Karena konotatif ini bisa sebagai opresi dari terhadap ideologi. Kan rata-rata analisis semiologinya Roland Barthes itu digunakan oleh peneliti untuk kritik terhadap ideologi, kritik terhadap iklan, wacana atau lain sebagainya kan gitu. Itu digunakan biasanya menggunakan konotatif. Kesepakatan dari sebuah masyarakat yang menganggap itu kebiasaan yang sama. Misal kata Mas Fakih, sebagai reader kita bisa menafsirkan semuanya berbeda gitu. Tapi kan kalau seumpamanya hijau karena diadopsi oleh sebuah negara, maka hijau itu berangkat, merah berhenti gitu Mas. Ya kan Mas? Itu kan menjadi common sense masyarakat. Kenapa itu bisa menjadi pedoman masyarakat dan itu masih sampai sekarang itu masih sering ditaati? Karena kita kembali pada aturannya ideologi Althusser tadi. Kita hidup di negara yang ketika kita tidak mengikuti aturan, kita akan diinjeksi. Dalam artian kita akan mendapatkan punishment dari sebuah negara. Nah, coba tidak ada punishment. Kita lebih bebas mengartikan hijau itu mau berhenti, mau jalan, mau nungging atau lain sebagainya. Kita bebas. Tapi karena berhubung ada tadi punishment itu yang sehingga kita seolah kayak semacam teks itu harus dipaksa agar dapat dipahami secara satu komponen oleh masyarakat kita. Mana sempit. Dimanai dalam satu kata yang disepakati bersama tadi. Kesepakatan bersama itu kan bukan berarti itu berasal dari nurani masing-masing masyarakat. Tapi bisa jadi gara-gara ikatan, norma sosial, norma negara, aturan atau lain sebagainya. Kan gitu. Maka dari itu, jika misalnya reader sebebas haknya untuk menginterpretasikan sebuah teks ataupun wacana, itu sangat fatal, sangat liar sekali tanpa melibatkan peran autor sedikit pun untuk meluruskan. Jadi kalau menurut Roland Barthes, autor hilang, seluruhnya sudah menjadi kuasa dari seorang pembaca reader. Nah ini sangat fatal. Nah lantas kalau misalnya tidak ada autor, kita untuk mencari jalan tengahnya itu di mana? Agar bisa merekonsiliasi konflik tadi. Gitu. Mungkin karena Barthes ini juga dipengaruhi oleh, dia adalah seorang eksistensialis ya, maka dia mengambil lebih kepada konotatif ya mungkin Mas. Dimana pemikiran harus liar. Misal dalam sebuah ideologi yang bertentangan dengan hati nurani. Lah di sana dia bisa mengartikan nih, ini sebenarnya tidak bagus untuk diterapkan gitu misal Mas. Seperti itu. Ayo Mas. Menarik kalau kemudian kita mengorek terkait apa namanya kematian seorang penulis ya, sehingga maknanya itu mau digantung ke mana, intinya kayak gitu ya. Iya Dan ya. Pegang mic-nya Pak. Seorang sahabat karya. Pemantik kayaknya nggak terlalu memahami ya terkait pokok pemikiran dari Roland Barthes mengenai bagaimana tanda itu berinteraksi dengan kebudayaan. Tuh. Sehingga makna itu pertama kita menganalisis budaya itu
apa bisa menghasilkan suatu makna. Dan baru tataran kedua itu adalah mitos. Itu jadi sistem tataran kedua untuk kita maknai dari suatu tanda. Misal kan tadi simposium, loh kok ada I-nya itu kok ada bukunya kayak gitu kan. Orang Itu kan bisa mengartikan apa saja. enggak, orang di sini kematian dari seorang yang berkarya ya, anggaplah yang berkarya. Kemudian apa namanya? Bukan karyawan, Mas. Apa namanya ya? Ya yang buat itulah penggagas ya. Sekarang kan dulu tuh tanda tanya. Itu kok bukunya tertutup kan kayak gitu ya. Bukunya simposium itu kok tertutup gitu, kebalik. Kemudian itu apa kan gitu? Ataukah suatu titik atau apa buku? Atau memang buku atau sekedar kotak lah. Kita bisa melihat dari tanda itu di maknanya itu pertama ya dari kebudayaannya. Kita melihat bahwa simposium itu tadi katanya pemantik itu ruang apa? Ruang berdiskusi gitu kan. Oh itu buku, sudah jelas itu kan. Apakah itu kitab suci misal? Bibelkah, Injilkah atau Al-Quran atau Weda dan lain sebagainya apa itu gitu kan. Ya dilihat dari postingan-postingan lainnya kayak gitu, keterkaitan dari setiap harinya itu. Kayak ada kajian tokoh tadi ya kayak gitu, tokoh-tokohnya apa. Oh itu bukan kitab suci, tapi kitab suci juga masuk di dalamnya itu. Buku-buku yang lain juga ada. Sebenarnya kayak gitu sih disesuaikan dari pendukung kebudayaan yang lain untuk mengungkap makna itulah. Baru kalau memang tidak menemukan kebudayaan, baru mitos yang selama ini berkembang itu dijadikan pola makna. Misal Mas Nanang rambutnya diikat ke belakang gitu kan, mitosnya aktivis kalau seperti itu. Ya itu jadikan tataran makna kedua sudah. Walaupun yang sebenarnya itu lifestyle misal. Ya kayak gitulah. Dari kebudayaan anak muda. Intinya, ya itu sih dari saya. Benar. Iya Mas, benar sekali. Orang-orang itu bisa mengartikan orang-orang bisa mengartikan simposium tuh seperti apa. Seperti tempat kita itu apa gitu. Tempat kita simposium, namanya simposium. Apa simposium itu? Kalau orang yang tidak mengerti, orang luar bakal mengartikan. Kan orang-orang kata Bartes itu berhak kan ya Mas ya, mengartikan fenomena dan tanda. Maka orang bisa bilang kalau simposium itu warung kopi atau simposium itu tempat jual buku. Gitu. Tapi sebagai founder simposium, Mas Aang dan Mas Fakih berhak untuk menjelaskan hal itu. Untuk menjelaskan lebih jauh simposium itu adalah apa. Bartes kan tidak usah. Kalau sharing Mas. Jelaskan bagaimana metode analisis punya Bartes dalam mengungkap makna. Mesti kan ada. Coba. Itu baru nanti ketemu loh. Oh gini. Cara menemukan makna dari sisi pakaian Mbak Risti gitu hari ini. Iya, dari kacamatanya gitu. Kan kalau mitosnya kacamata orang pintar, misal orang cerdas kayak gitu kan mitosnya. Tapi kan itu tataran terakhir udah. Komunikasi nanti belakangan. Dan setidaknya ada metode bagaimana analisis Bartes mengenai tanda atau semiologinya gitu. Masa gak ada? Ada lah Mas. Ya kalau ada, ya coba dipaparkan. Baru nanti
ketemu gitu. Misal dalam simbol baju gitu. Pertama bisa melihat dulu contohnya kayak gitu. Kemudian diraba kan Iya, ada tanda-tandanya, Mas. orang palsu itu kan diraba apa Di terawang. terawang kayak gitu metodenya dan kabar itu gimana? Nah, iya tanda itu. Ya dengan eh dengan beneran aja Rayo, aku takut salah ya. Dengan tindakan referensi, semantik, simbolisme, dan hermeneutika. Simbol itu gimana? Kan tentu ada tahapan-tahapan kayak metode. Itu gimana? Tahap-tahap semiologinya itu gimana? Kalau ya simbol semua tahu ini adalah simbol, misal simbol semua ini. Tapi bagaimana saya sebagai penggali makna dari suatu simbol itu, kalau katanya Bartes itu gimana cara memahami? Kan iya kacamata Anda simbol, buku Anda simbol, semua simbol. Gimana caranya? Semiologi. Cara-cara nih, Mas. Observasi. 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 Penanda bersifat global. Gimana sih? Dan melihat dari struktur sosial. Dan melihat dari struktur sosial. Baiklah, saya akan memberikan kepada yang lain untuk menjelaskan lebih lanjut tentang semiologi dari Roland Barthes. Dipersilahkan. Karena pemantik memasyarakatkan kepada kita untuk bagaimana yang kita tahu terkait Roland Barthes mengenai metode ataupun bagaimana sih Barthes itu berpendapat kita memahami suatu tanda ataupun simbol. Nah, kita kenal ada namanya analisis semiologi atau semiologi analisis ya. Analisis semiologi. Apa sih analisis semiologi? Analisis semiologi itu tindakan penelitian atau ya penelitian terkait dengan suatu simbol ataupun tanda, bisa berupa misal example teks, gambar, dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah terkait analisis semiologi, arti secara sempit ataupun secara makna, secara khusus gitu, yang kemudian nanti dari hal ini menghasilkan yang namanya makna. Nah, menurut Barthes sebenarnya ini ada ada dua metode ya.
Yang pertama itu adalah dieksi. Iya kan ya? Apa sih dieksi? Ini dieksi ini adalah mencakup pencarian berbagai elemen ketika diasosiasikan satu dengan yang lain, menyarankan makna yang pasti. Artinya di sini adalah pengasosiasikan atau mengasosiasikan tuh maksudnya gimana? Merelevansikan lah kayak gitu. Paham ya pemantik ya? Jadi dieksi itu tindakan pencarian, kemudian merelevansikan atau mengasosiasikan, kemudian menyarankan atau setelah mengasosiasi, pertama kan pencarian, kemudian mengasosiasikan, dan baru muncullah yang namanya makna atau ada saran gitu dalam kognisi kita. Oh, maknanya begini kan, itu masih saran, masih ada muncul tiba-tiba. Kalau dalam psikologinya saya nggak tahu apa itu hayal atau fantasi atau imajinasi, nggak tahu. Nanti urusan belakang itu diskusinya. Jadi baru itu muncullah makna. Atau berupa saran dari makna yang muncul dari kita. Nah, di sini menyarankan muncul makna itu makna yang pasti, tapi mestinya itu bukan menurut versi kita sendiri. Pertama kan kayak Nanang tadi melihat suatu simbol, kenapa Mbak Risti pakai kacamata gitu kan. Oh, dia orang pintar. Itu kan pertama kan mencari kan ya. Kemudian mengasosiasikan ada gejala kesehatan biologis dari fisik, aminkah, pluskah gitu kan. Baru kenapa dia kok bisa pakai kacamata gitu kan. Setelah mengasosiasikan, sering baca buku, kemudian amin. Oh, berarti dia logikanya, kesimpulannya munculnya kan makna dari kognisi kita bahwa oh itu orang pintar kan kayak gitu kan. Tapi pastinya menurut kita ini proses detection atau dieksi ya. Kemudian yang kedua itu ini kok gak muat. Ada proses namanya artikulasi. Pemantik lihat ya biar paham. Saya biar gak nyesel loh. Apa sih artikulasi? Ini baru mencakup menentukan aturan-aturan kombinasi ataupun analisis, mengambil objek, mengurainya dan menyusun ulang. Jadi di artikulasi ini bagaimana kita menentukan dari proses dieksi ini tadi. Kan pakai dua metode ya. Itu mencakup penentuan aturan-aturan kombinasi. Kenapa kok lampu tadi kok merah kayak gitu kan? Setelah dikombinasikan baik menggunakan dukungan budaya, dukungan mitos, kemudian dukungan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sini ini ada pertama kan ada proses mengambil tanda. Itu pertama mengambil simbol. Kemudian mengurainya dan kemudian menyusun ulang. Menyusun ya. Baru ini nanti menghasilkan makna. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Sebelum saya masuk pada Mas, tahap yang lanjut. ini itu apa
atau konotatif, Mas? Itu makna yang disepakati ya, Mas ya. Sedangkan konotatif adalah pemaknaan secara liar, kompresif. Pemaknaan secara liar. Jadi reader itu memaknakan sesuatu sendiri gitu loh. Ya, terus? Memaknakan hal itu sendiri secara liar. Sedangkan denotatif itu kesepakatan. Penunjukan ya. Sedangkan makna yang jadi yang Mas jelaskan ini yang mana? Denotatif atau konotatif? Lah, dua-duanya bisa. Jadi kan kenapa tadi kan ada autor apa namanya? Bahasanya itu, bahasa sampean Pak dosen. Kematian dari itu, makanya dari matinya the death of author itu menghasilkan dua apa tadi makna tadi ada makna konotasi dan denotasi. Makna denotasi itu makna yang kemudian kita artinya makna apa namanya? Tadi apa bahasa kamu tunjukkan ya apa? Makna apa denotasi itu? Iya, yang disepakati. Makna liar ataupun makna tambahan dari yang disepakati tersebut. Kan kayak gitu intinya. Iya, namanya liar kan kayak gitu. Makna tambahan dari makna yang sudah disepakati. Misal, tidak salah Anda berpersepsi bahwa lampu lalin itu disebut dengan penghias kota. Tidak masalah. Itu kan makna. Lah iya secara tanda, tapi secara denotatif dia itu adalah lalin, tapi secara konotatif dia bisa diberi makna tambahan penghias kota misalnya. Karena kalau di desa gak ada lalin gitu, kalau di Indonesia kan kayak gitu. Gak ada lampu merah. Apa lampu apa aja itu merah? Iya saya tahunya cuma merah tok. Ya itu. Nah, makanya ada di dalam buku ini kalau Anda paham ya sebagai pemantik, saya cuma menyesal gitu. Hadir hari ini tuh menyesal banget. Asli menyesal banget, iya. Nah, apalagi yang ingin ditanyakan? Bukan ditanya ya, didiskusikan. Ditanya. Ya, gimana Mas? Sebenarnya bagaimana cek nggak nyaman. Bagaimana peran mitos? Apa itu mitos dan bagaimana perannya dalam analisis semiologi dalam pemikiran Barthes itu? Peran dari mitos. Apa itu sebenarnya mitos dan perannya dalam analisis semiologinya itu apa? Ini menarik ya. Nanti mitos atau dalam bahasa linguistik itu kita kenal dengan namanya mitos ya. Peran mitos atau dalam bahasa linguistik itu meta language. Goblok sih. Anda itu dengarkan dulu gitu biar paham. Makanya kalau bisa deket sound. Sebagai umat gak paham-paham. Mitos dalam bahasa Inggrisnya myth, dalam bahasa Indonesianya mitos. Dalam kajian linguistik atau semiotika ataupun semiologi itu masuk pada kita sering kenal dengan namanya meta language atau ini gak ada anunya ya. Apa? Gak ada spasinya lah.
pertanyaannya adalah bagaimana sih peran mitos? Pernah saya singgung di sebelumnya tadi bahwa peran mitos itu sebenarnya adalah tataran makna yang kedua ataupun nanti setelah di akhir gitu. Nah, di sini Roland Barthes itu memahami mitos itu sebagai sistem komunikasi di dalam sosial. Makanya cuma sebuah pesan itu tidak dapat menjadi sebuah objek, konsep atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mantik. What is signification? Oh, why not? You bullshit. Nah, berarti memahami mitos itu pertama adalah sebagai sistem komunikasi. Ya. Sistem communication system, Mas. I understood my speech. Enggak, ini soalnya kajian verbal, tidak mengenai tulisan lah aslinya. Kita beralih kepada sausurian itu kan, kita pada verbal atau bentuk-bentuk yang lain. Kalau di tulisan nanti lah. Ya bahas tulisan, tapi nanti akan saya paparkan tahapan-tahapan bagaimana analisis dari suatu teks yang biar tidak kabur tentang apa tadi, the author ya matinya dari seorang penulis atau penggagas. Nah, apa? Sik dulu, ini pertanyaan satu-satu ya. Peran mitos. Nah, jadi sudah kelihatan peran mitos ini adalah sebagai sistem komunikasi. Misal Anda memahami Monas, itu kan? Monas itu sebagai tanda bahwa kita itu adalah memiliki negara kesatuan, misal Tugu yang memiliki tanda sebagai negara kesatuan. Kemudian kan terus diceritakan secara folklore kepada dalam tataran sosial ya. Jadi itu makanya pertama itu sistem komunikasi. Cuma di sini lemahnya mitos itu tidak dapat dijadikan sebuah objek ataupun konsep atau gagasan. Hanya saja dia adalah sebagai bentuk signification. Saya ini gak baca loh Mbak Risti. Saya baru ingat dulu ketika S1-nya ini. Ini selesai di S1 aslinya ya kan ya. Wah, capek. Jadi jelas di sini adalah mitos itu adalah signification dalam tataran atau dalam tingkatan konotatif ya ataupun connotation. Kenapa ini masuk pada tataran connotation? Karena mitos itu merupakan a second order ataupun bahasanya Barthes itu a second order ataupun alternatif dari suatu makna gitu. Dalam sistem pencarian makna itu alternatif. Kalau udah tidak ada lagi kita dalam melakukan analisis semiologi, maka hadirkanlah mitos. Paham Mas? Ya. Paham kan? Sudah, kalau soal pemantik jangan didengarkan dulu. Sedang punya penyakit psikologi. Jadi itu adalah peran mitos. Nah, mitos itu juga dapat dikatakan sebagai sistem yang unik dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya. Ataupun dengan
arti kata lain, mitos itu menjadi sistem makna bagian alternatif ataupun yang kedua. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri di dalam mitos itu sendiri ada beberapa ataupun memiliki beberapa signification ataupun tanda-tanda dan penanda gitu. Sudah paham, Pak? Mic-nya kasih. Takut tidak paham. Nah, sampai di sini paham ya terkait peran mitos ya. Tidak. Kenapa? Karena mitos menjadi alternatif atau bahasa kita itu adalah yang kedua, makna yang kedua. Maka ini menjadi makna tambahan, makna liar. Mitos itu makna liar. Yang makna denotatif itu sudah saya jelaskan tadi. Atau yang Anda sebut tadi. Makna yang misal kesepakatan bersama atau sudah melalui proses analisis semiologi tadi gitu. Kalau mitos kan sudah ada sebelumnya. Berarti kalau konotatif itu tidak melalui metode semiologi, Mas. Hanya denotatif saja. Loh, tetap. Cuma mitos di sini masuk pada connotation karena mitos itu menjadi makna alternatif, makna liar. Tidak, makanya tidak bisa dijadikan konsep, tidak bisa dijadikan gagasan. Misal mitosnya perempuan kalau sedang menstruasi, maka hati-hati gitu. Sandalnya jangan diinjak. Bisa saja dia hamil tiba-tiba kayak gitu. Atau apa namanya? Berenang bareng bersama perempuan di kolam renang bisa hamil gitu kan ya. Kan ada dulu berita seperti itu. Lah itu kan makna liar, tidak bisa dijadikan konsep ataupun gagasan. Makanya menjadi connotation, menjadi makna kedua nanti gitu. Gak bisa, gak dipakai. Karena apa? Karena tidak mungkin setelah uji sains misal, tidak mungkin. Mana ada orang kolam berenang bareng kalau tidak berhubungan badan bisa hamil kan kayak gitu. Paham sampai di sini ya? Itu sebenarnya singkatnya dari Pak Anda bicara. Makanya saya terpaksa mau maju itu biar gak kecewa gitu. Cuma saya belajar di sini juga. Iya kan, Didan? Paham? Apalagi yang mau ditanya? Iya ya, ayo. Ayo Bung saya murah. Dulu Anda itu pernah mengisi tentang kajian linguistiknya Ferdinand Saussure. Nah, oh iya dulu itu. Nah, sedangkan Ron Barthes ini juga salah satu pengikut model-model linguistiknya Saussure. Nah, sebenarnya keunikan dari gagasannya Ron Barthes yang berbeda dari Saussure itu letaknya di mana? Eh, bagus pertanyaan yang berbobot ya pada seri kita hari ini. Karena bisa kita membenturkan dua tokoh yang sekaligus dalam satu aliran dan mesti kalau dalam filsafat walaupun satu aliran harus ada clash ataupun gap ataupun tambahan dari suatu pemikiran kan seperti itu. Yang gak ada di Saussure kan atau yang dikembangkan oleh Roland Barthes terhadap dari Saussure itu adalah pertama pola komunikasinya itu tidak hanya berfokus dominan pada speech, pada ujaran, tapi bisa masuk pada tataran semiologi, budaya, pakai menggunakan analisis linguistik gitu. Itu yang menarik Mas gitu. Nah, kalau Saussure itu hanya sebatas pemahaman saya. Dia hanya sebatas bagaimana berkutat dan berputar-putar di dalam linguistik toh walaupun tidak menjadi bahasan terlalu dalam simbol
secara luas gitu. Makanya kalau punya saussure, simbol apa namanya mencari simbol yang lebih pasti atau itu lebih dominan speech daripada tulisan. Nah, kalau Roland Barthes enggak, sekalipun tulisan itu bisa kita analisis menggunakan tanda ataupun simologinya gitu. Karena itu. Dan yang kedua, itu matinya tadi yang Anda sebut the death apa? The death of the author. Itu menjadi nilai plus dalam Roland Barthes. Enggak, yang menjadi nilai yang menjadi berbeda dari saussure. Kenapa? Karena kalau di saussure peran dari suatu autor maupun lawan komunikasi itu penting. Sehingga makanya baik dari sisi psikologinya itu kata saussure penting. Makanya speech itu kan lebih apa kalau bahasa kampusnya itu lebih mendekati validasi apa? Ya, apa? Mendekati validnya, mendekati kevalidan gitu. Karena kalau teks, kalau kata saussure itu kita menulis saja, misal membuat suatu karya sastra gitu, kayak karyanya Roland Barthes terkait dengan suatu tentang percintaan itu apa lovers lupa saya ya judulnya fragmen itu cinta di fragmen bagaimana mengisahkan seorang yang jatuh cinta di tempat bekerja itu autornya itu tidak berpengaruh tapi kalau di saussure untuk bahwa ini mengungkap makna kita lihat lawan bicaranya dulu gitu saya lihat tulisan Nanang misal oh bisa bisa jadi Nanang ini pura-pura atau mengarang gitu gak sesuai dengan ekspektasi atau imajinasi yang ia sampaikan makanya atau bahasa kita adalah plagiasi gitu ya Pak ya kan kayak gitu tapi kalau speech itu enggak susah kadang kita untuk plagiasi misal Mbak Risti mau plagiasi pembicaraan saya ujaran saya enggak bisa karena langsung polanya itu nah cuma kalau punya Barthes oh enggak kayak gitu juga ternyata teks itu apa lawan atau penulis itu enggak terlalu berpengaruh gitu kita bisa menalisis menggunakan tadi itu metode yang sudah saya tulis di gerak sebelumnya gerak saya sebelumnya ya tuh mas. Sebagai penutup dan ini informasi mahal dari saya sekalipun dalam buku Roland Barthes tersendiri dalam elemen-elemen semiologi kalau tidak memahami susah untuk dipetik saya ingin menawarkan beberapa tahapan untuk melakukan analisis semiologi saya ambil dari buku ini contoh misal dari buku yaitu pertama kita itu menawarkan kepada suatu pembaca ataupun pendengar sebuah ulasan. Saya mengulas ini, ya kan? Itu pertama, ini tahapannya. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi. Silakan identifikasi apa yang saya tulis ini. Identifikasi setelah diidentifikasi tandanya dan petandanya yang sudah dijelaskan oleh pemantik tadi ya. Kemudian mengidentifikasi paradigma yang telah digali. Misal Mas Aang itu di depan mengulas mengambil papan dan menulis kayaknya itu memberikan suatu kerangka berpikirnya Barthes misalkan itu paradigma yang digali. Yang kedua menggantikan pemantik karena pemantiknya sedang PMS misal. Mitosnya ya seperti itu. Kemudian mengidentifikasi prinsip yang bekerja dalam pesan atau teks itu diidentifikasi polanya bagaimana, isinya, esensinya bagaimana dan substansinya seperti apa. Baru setelah itu apa namanya keluarlah suatu tanda atau tanda makna dari apa yang diulas tersebut. Nah,
Untuk mengidentifikasi kegiatan penting yang dilakukan oleh analis ketika melakukan sebuah kritik atau kajian terhadap teks seperti iklan, gambar, logo dan lain-lain ataupun lukisan itu harus memahami tahapan dan metode atau yang oleh Bartes disebut dengan analisis semiologi. Jadi itu sih sebagai tambahan. Tapi saya harap ada tambahan dari yang lain pada hari ini karena sebenarnya mengkaji semiotika bukan sulit, mudah. Tapi kalau kita tidak mengkaji, maka kita telah degradasi dari identitas manusia gitu. Karena yang tidak paham tanda itu masuk pada binatang yang tidak dapat berbicara. Itu dari saya. Atau ya gimana binatang tidak dapat berbicara? Kalau manusia kan binatang yang dapat berpikir atau dapat berbicara misal. Itu dari saya, yang mungkin ada tambahan dari Mas Nanang dan silakan Mas. Tadi kan pengaruh apa? Mitos bagi apa? Semiotika ya. Kalau pengaruh apa? Kan setiap tanda itu kan berangkat dari suatu fakta sosial kadang-kadang ya. Gimana itu asal mula tanda? Hah? Iya. Harapan. Tambahin coba tak nambahin dong. Gimana kalau pengaruh fakta-fakta sosial terhadap tanda-tanda itu tadi kan pembahasannya tentang mitos yang nanti ketika mitos itu mempengaruhi ketika tanda itu dipengaruhi mitos kan nanti hasilnya kan akan menjadi suatu arti yang bukan arti yang sebenarnya lah atau arti konotatif kan bahasanya tadi. Gimana kalau itu berangkatnya dari suatu fakta-fakta sosial? Misalnya kalau di luar negeri katanya itu ada apa katanya itu? Kalau orang nikahan itu kan biasanya katanya buang bunga, ngelempar bunga. Itu kan katanya berangkat dari fakta bahwasannya ketika orang melempar bunga itu bahwasannya dia sudah apa? Hah? Siap memberikan keperawanannya dan diyakini bahwasannya yang menerima bunga itu atau yang mendapatkan bunga itu bisa menyusul. Nah, gimana pengaruh-pengaruh itu apa? Kan ketika dilihat memang ya benar ketika faktanya bahwasannya ketika orang menikah orang mau menikah itu ya orang akan melepaskan keperawanannya misalnya. Lah menikah. Oke, seperti itu. Enggak ada suatu tanda itu yang memang benar-benar apa ya? Ya bukan mitos dari pembahasan ya. Tanda yang dipercayai. Tanda yang itu tanda ya real. Yang disepakati bersama deh. Seperti itu. Kayak gini mudahnya, kita jangan mengambil makna dari suatu mitos, mengambil makna dari mitos sebelum kita melakukan analisis semiologi tadi gitu. Paham? Jadi, misal apa mitos yang berkembang kalau di Madura? Ya, perempuan gimana? Perempuan lebih baik di rumah. Lah, ada suatu pernyataan seperti itu. Lah itu kan konotasi. Kenapa masuk pada connotation mitos? Karena konotasi ini memang operasi ideologi memang. Itu kan kita jangan mengambil makna, jangan mengambil suatu konsep itu sebelum kita melakukan analisis semiologi. Apa benar perempuan itu harus di rumah misal?
Alasannya apa? Satu, biar selamat, aman cuman dari pedofil cuman. Tapi tidak sedikit misal orang yang berdiam di rumah justru dapat kekerasan seksual dari tetangga, keluarga atau dan lain-lain sebagainya. Nah, kita jangan mengambil itu sebelum kita melakukan analisis simiologi itu gitu. Teks itu diuji. Dan juga ada kemungkinan perempuan yang ada di luar misal juga aman gitu kan. Sampai hari ini kan banyak sudah perempuan-perempuan pekerja-pekerja yang secara mitos kita itu adalah berbahaya. Misal super truk, super bus, jual kopi gitu. Kan bahaya. Tapi sekarang sudah banyak perempuan-perempuan pekerja seperti itu tapi aman gitu kan. Berarti kan sudah gugur mitos. Makanya mitos itu akan selalu menjadi second apa namanya? Menjadi alternatif, menjadi makna alternatif sudah. Kayak gitu, Mas Syiful. Apa mitos itu bisa enggak? Mitos itu bukan kan ini kan tadi disebutkan bahwasannya mitos itu yang mempengaruhi tanda atau tanda itu apa ya? Mitos itu pengartian dari sebuah tanda atau pengartian kedua dari sebuah tanda. Eh, apa enggak kebalik? Misalnya tanda itu adanya tanda itu kemudian bisa menyebabkan mitos lain karena banyaknya misalnya kejadian-kejadian yang lain misalnya sehingga menyebabkan bahwasannya muncul bahwasannya tadi perempuan sebaiknya di rumah karena adanya gejala-gejala atau banyaknya kejadian-kejadian tersebut. Apa gak mungkin seperti itu atau apa bukan seperti itu gitu. Persoalannya kayak gini sekarang. Ini kan bicara analisis semiologi, ya, bukan berbicara bola apakah tanda apa apa tanda itu menghasilkan mitos atau mitos menghasilkan tanda kayak gitu. Pasti kayak gini. Ada satu tanda pasti dicari maknanya. Nah, maknanya ini bisa lari ke mitos. Misal di zaman filsafat Yunani kuno semua. Petir itu diartikan sebagai tanda bahwa Dewa Zeus sedang marah gitu kan, sedang galau misal. Itu mitos, itu berkembang, makna-makna itu berkembang. Nah kemudian setelah ada analisis simiologi, oh ada proses sains, enggak loh. Itu adanya petir itu karena ada pergeseran awan misal. Kan sudah gugur. Yang kemudian referensi yang kita ambil dari mitos itu kan sudah gugur gitu. Makanya mitos itu hanya suatu sistem komunikasi yang unik tapi tidak bisa dijadikan gagasan dan konsep. Tuh, Mas. Adanya Borobudur misal, mitosnya itu apa namanya? Punya kerajaan Solomon misal. Itu dulu Nabi Sulaiman yang mendirikan. Kan mitosnya seperti itu. Karena ada Borobudur kemudian menghasilkan arti ataupun makna, oh itu bangunan Nabi Sulaiman. Tapi karena sudah berkembangnya kajian-kajian apa namanya kalau fosil ya, apa itu? Artefak itu ya. Baru oh ini bangunan Majapahit yang didirikan sekitar 1100 sekian gitu. Kan sudah runtuh mitos itu. Itu sebenarnya. Paham, Mas? Mitos itu menjadi sistem komunikasi dan dijadikan sebagai makna oleh sosial kita. Tapi kalau kata Barthes itu menjadi makna alternatif, makna kedua dan tidak dapat dijadikan konsep dan gagasan. Harus melalui analisis semiologi. Analisis semiologi yang sudah saya sebutkan tadi itu cara-caranya lo tanda oh seperti ini. Misal kayak gini. Kenapa sih Nanang akhir-akhir ini
di status Facebooknya itu sering galau atau mengeluarkan teks-teks menceritakan dirinya yang menyedihkan. Mitosnya Nanang sedang sedih misal, tapi enggak, setelah analisis simiologi enggak loh. Dia ketahuan ternyata dia itu hanya pura-pura untuk mengelabui pasangannya biar gak ketahuan kalau dia sedang selingkuh. Baru kan runtuh anggapan sebelumnya itu yang diproduksi oleh mitos. Itu maksudnya Mas Siful ya. Ini sebenarnya pada kajian-kajian tanda itu. Sehingga nanti mudah kita mengurai makna dari suatu tanda tersebut gitu. Itu dari saya. Cuma kayak gunung itu lo belum. Tadi berapa menit? Paulo. Lainnya. Iya. Epilog. Saya di sini sebagai Maren. Baik, kita ada di ujung akhir diskusi. Saya sebagai anggota peserta diskusi dan terima kasih pada pemantik dan teman-teman dan semuanya baik offline maupun online yang mendengarkan. Tentu banyak kekurangan dari kami dan perlu ada diskusi lanjutan yang tidak selesai sampai hari ini sebagai agen intelektual organik ya. Bersama Simposium Ruang Berpikir Progresif. Tentu saya mengundurkan diri, akhirul kalam ataupun akhir dari suatu kalimat saya. Selamat jumpa di diskusi berikutnya di insyaallah seri fenomenologi ya. Dan jangan lupa selalu dukung, like, komen dan subscribe serta media-media sosial kami untuk mengikuti terus. Tentu kami berusaha memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, boom.